Ya, kembali di Kabar Petang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia. Dalam pertemuan ini, Kapolri menjelaskan penanganan kasus penistaan agama. Sudah kita gelar dan kemudian sudah kita sampaikan hasilnya, yaitu ditingkatkan menjadi penyidikan dan akan menetapkan Saudara Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka dan rencana akan dipanggil secara resmi hari Selasa minggu depan sebagai tersangka. Setelah itu semua berkas-berkas berita acara, saya ulangi, interview dilakukan nanti akan diulang kembali menjadi berita acara pro justitia, yaitu demi hukum, termasuk langkah-langkah penyitaan resmi dengan permintaan ke pengadilan dan pemberitahuan ke kejaksaan. Ini kita akan segera kita lakukan dan segera akan kita tuntaskan. Prinsip kami meyakinkan kepada Majelis Ulama Indonesia bahwa proses hukum Saudara Basuki Cahayapurnama ini akan kami laksanakan dengan sangat serius, ya. Dan saya sebagai Kepala Kepolisian Negara Indonesia memberikan jaminan untuk itu. Kita akan proses sampai dengan tugas kami, yaitu sampai dengan ke kejaksaan. Nanti kejaksaan yang akan meneruskan ke pengadilan. Itulah sistem hukum kita. Kita berharap kasus ini secepat mungkin dapat naik ke persidangan sehingga masyarakat Indonesia dapat melihat masalah ini. Kemudian yang lain yang kami sepakati adalah kasus ini kita kembalikan ke masalah ranah hukum. Inilah persoalan-persoalan hukum. Hanya kebetulan saja yang bersangkutan memiliki latar belakang agama dan memiliki latar belakang etnis yang spesifik, ya. Tapi ini jangan sampai dibawa ke isu masalah sekali masalah SARA, bukan. Apalagi dibawa ke isu masalah kemajemukan, pluralisme, keperpecahan dan lain, jangan. Ini harus kita bawa persoalan hukum, kita kembalikan ke masalah hukum. Karena penodaan agama bisa dilakukan juga oleh orang yang satu agama, bisa. Kebetulan saja ini mungkin berbeda agama. Nah, untuk itu masyarakat jangan sampai terbawa arus, terprovokasi yang ada di Indonesia Timur, di Indonesia bagian Barat. Sudah, kita ikuti saja proses hukumnya. Jangan terbawa emosi untuk dibawa ke masalah-masalah perbedaan suku, latar belakang agama, ras, lain-lain. Ya, itu tadi pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang hari ini bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini apa saja yang menjadi perbincangan antara Kapolri dan MUI. Sudah bersama kami Wakil Ketua MUI Pak Zainud Tauhid. Assalamualaikum Pak Zainud. Waalaikumsalam Mas Devi dan Mbak Anggi. Ya, Pak, hari ini Kapolri mengunjungi MUI untuk kemudian memaparkan proses hukum yang terhadap Basuki Cahayapurnama. Ini apa tanggapan sejauh ini dari MUI secara keseluruhan, Pak? Ya, benar Mas Devi bahwa siang tadi Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Tito Karnavian datang ke kantor MUI. Tujuannya sebenarnya untuk silaturahmi biasa, dan ini sebenarnya sudah direncanakan sudah cukup lama, tapi baru terlaksana pada hari ini. Ya, inti dari silaturahmi antara Kapolri dengan MUI ada beberapa hal. Yang pertama adalah ingin meningkatkan kerjasama, sinergisitas antara MUI dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kita sadari bahwa tugas-tugas Kapolri, tugas-tugas Kepolisian Republik Indonesia itu semakin hari semakin berat, dan itu tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian saja, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, untuk membangun kesepahaman terhadap penanganan masalah-masalah yang terkait, khususnya berkaitan dengan yang menyangkut ya masalah penodaan agama, sehingga penanganannya bisa diantisipasi secara dini dan bisa diselesaikan dengan tuntas dan tidak menimbulkan efek yang lebih besar. Ya, Pak Zainud, untuk kemudian ini kan MUI menjadi referensi umat Muslim gitu di Indonesia. Kemudian yang dipaparkan juga
himbauan terhadap aksi lanjutan, aksi damai begitu lanjutan yang dikhawatirkan ini akan berefek yang tidak baik begitu untuk kemudian hari. Ini apa tanggapan dari MUI? Ya, yang pertama yang harus kami berikan pernyataan adalah Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah berhasil menetapkan Bapak Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka. Tentunya ini merupakan sebuah ikhtiar yang cukup optimal dari Kepolisian Republik Indonesia. Ya, ini merupakan langkah-langkah yang cukup maju dalam rangka menegakkan kedaulatan hukum di negara kita, ya, secara adil, transparan dan objektif. Untuk hal itu, Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah menjalankan proses hukum ini dengan tegas, dengan cepat, transparan, dan berkeadilan. Majelis Ulama Indonesia mengharapkan ke depan penanganan kasus Saudara Basuki Cahayapurnama ini terus dilaksanakan dengan baik, dengan transparan, dan tentunya berkeadilan. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia menghimbau bahwa putusan yang sudah diambil ini diharapkan bisa diterima, bisa dihormati, karena ini merupakan sebuah proses hukum yang harus kita hormati bersama-sama. Ya. Pak Zainud, ini Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dan ini sudah diterima semua bersama keputusannya. Namun kita masih mendengar sejumlah aksi masih akan terus dilakukan oleh ormas Islam dan juga organisasi lainnya beberapa waktu ke depan, mulai dari kita mendengar tanggal 25, ada yang tanggal 2 Desember. Bagaimana MUI menyikapi hal ini ke depannya? Majelis Ulama Indonesia dari sejak awal menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi, ya, pengerahan massa. Namun harus difahami bahwa ini adalah merupakan hak konstitusional warga, ini merupakan hak asasi yang tentunya itu harus dihormati. Namun untuk keterkaitan dengan masalah penetapan Saudara Basuki Cahayapurnama, saya kira kita semuanya sudah legowo, sudah bisa menerima, sehingga Majelis Ulama Indonesia menghimbau untuk tidak lagi dilakukan aksi damai untuk proses selanjutnya. Kita dorong bersama-sama, kita kawal bersama-sama agar proses hukum itu benar-benar bisa berjalan dengan baik, law enforcement bisa ditegakkan, dan juga tentunya kita semuanya berharap bahwa putusan pengadilan nanti itu betul-betul berpihak kepada rasa keadilan masyarakat Indonesia. Baik, Pak Zainud, kita akan dengarkan terlebih dulu apa yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengimbau ini masyarakat untuk bisa percaya pada penanganan kasus Ahok oleh polisian. Kemudian berkaitan dengan rencana demo-demo berikutnya, ya, kalau memang permasalahannya ini adalah permasalahan murni menuntut proses hukum Ahok, saya kira sudah sangat jelas dan tegas saya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia memberikan jaminan atas keseriusan penyidikan ini dan akan kita selesaikan secepat mungkin. Nanti kita akan sampaikan juga perkembangan-perkembangannya kepada Majelis Ulama Indonesia. Kalau nanti sudah kita selesaikan dan kita kirimkan ke kejaksaan. Kemudian kita minta masyarakat juga tolong lebih cerdas untuk melihat fenomena demonstrasi. Demonstrasi adalah hak warga negara, tapi tolong kalau sudah terlalu banyak jumlahnya, itu akan lebih sulit dikontrol, termasuk oleh pimpinan pendemo sendiri atau yang memobilisasi untuk melakukan demo. Itu sulit dikontrol, timbul psikologi massa yang bisa mudah sekali dipicu, apalagi kalau ada pihak-pihak ketiga yang mengambil kesempatan untuk itu. Untuk itu sebaiknya kalau akan melakukan demo, tolong demonya dibatasi sehingga tidak mudah untuk dikontrol oleh pimpinan mobilisasi, pimpinan demo. Alhamdulillah kalau seandainya kalau memang percaya masyarakat kepada langkah-langkah
yang diambil oleh kami kepolisian yang sudah kami janjikan tadi, dan pertaruhannya adalah saya selalu Kapolri, ya. Alhamdulillah kalau percaya maka tidak perlu untuk ada demo, ikuti saja. Nah kalau sampai nanti memang ada isu-isu melakukan demo alasan tidak percaya kepada kepolisian lain-lain, ya saya pikir rekan-rekan masyarakat bisa cerdas, jangan terbawa dan jangan sampai melakukan aksi anarkis. Kasihan rakyat Indonesia, kasihan masyarakat Jakarta, kasihan masyarakat ya yang membutuhkan ketenangan, ketentraman. Pembangunan kita nanti akan bisa terganggu kalau seandainya terjadi destabilisasi keamanan, dan otomatis juga akan mempengaruhi pembangunan gak jalan, kesejahteraan rakyat juga akan makin menurun. Negara kita bisa menjadi terpuruk. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah mendengarkan pernyataan dari Kapolri. Kita kembali lagi ke Pak Zainud. Pak, tadi Kapolri sudah menyatakan unjuk rasa ini hak konstitusi warga, ini negara demokrasi, jadi silakan. Tapi disebutkan tadi, kalau percaya sama institusi Polri ya sudah, tidak usah berdemo harusnya. Atau jangan-jangan karena memang tidak percaya ini Pak, makanya ormas Islam atau umat dalam khususnya dalam hal ini tetap terus berunjuk rasa karena tidak percaya dengan proses hukum yang sedang ditangani oleh polisi. Ya, yang harus ditegaskan di sini adalah Bapak Kapolri sudah memberikan jaminan bahwa proses hukum itu akan dilaksanakan dengan seadil-adilnya, dengan tegas, transparan, dan tentunya berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang kita dorong bersama-sama. Jaminan Bapak Kapolri ini luar biasa sekali, dan sekali lagi Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolri ya, yang sudah begitu luar biasa memberikan jaminan ya. Untuk hal itu memang betul masyarakat harus cerdas mensikapi tuntutan demo-demo itu. Demo-demo seharusnya sudah harus kita kurangi. Kita fokus kepada perjuangan bagaimana pengawalan proses hukum. Proses hukum ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dibutuhkan kesabaran, kekuatan, dan juga kebersamaan. Untuk itu, masyarakat Indonesia tentunya mari kita bersama-sama mengawal proses hukum ini, sehingga proses hukum itu betul-betul bisa terwujud. Ya, proses hukum yang kita harapkan adalah proses hukum yang benar-benar menegakkan keadilan dan sesuai dengan aspirasi tuntutan masyarakat Indonesia. Sehingga demo yang tadi direncanakan oleh para penggagasnya, Majelis Ulama Indonesia menghimbau untuk merenungkan ulang, untuk kembali menghitung mana lebih banyak manfaat dan madaratnya. Jika banyak madaratnya, marilah kita bersama-sama duduk untuk kita melakukan satu diskusi yang mendalam, bagaimana kita mengawal proses hukum supaya hukum itu bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Zainud atas waktunya. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam dan selamat sore. Pemirsa, Mabes Polri masih menyelidiki dugaan ide dan sebagainya. Izin Bang, terkait dengan adanya isu akan ada aksi tanggal 2. Persiapan kita sendiri seperti apa sih? Ya, Persiapan kita sendiri seperti apa? ya persiapan kita berdoa. Berdoa. Siapapun yang akan mengacau bangsa ini tidak bisa kalau kita berdoa. Ya, yang akan mengacaukan bangsa ini bukan orang yang beragama. Saya yakin itu. Dan akan berhadapan dengan TNI Polri, dengan seluruh masyarakat. Allahu Akbar. Tidak ada satupun pengkhianat bangsa yang bisa hidup di negara ini. Nggak ada. Mau nantang silakan. DITI, Kar Musakar, komunis semuanya nggak bisa. Karena apa? Karena kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya. Kalau demo yang biasa, tertib, memang itu kan menyampaikan pendapat. Tapi kalau sudah berusak, kalau sudah makar, berhadapan dengan saya dan prajurit saya, dan Polri. Prajurit saya juga siap berjihad mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila bersama-sama seluruh komponen masyarakat. Allahu Akbar. Kita berjihad bersama-sama mempertahankan negara. Allahu Akbar. Jangan ada yang takutin. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama kita. Allahu Akbar. Ide dan sebagainya.
Izin Jenderal, terkait dengan adanya isu akan ada aksi tanggal 2. Persiapan kita sendiri seperti apa sih? Ya, Persiapan kita sendiri seperti apa? ya persiapan kita berdoa. Berdoa. Siapapun yang akan mengacau bangsa ini tidak bisa kalau kita berdoa. Ya, yang akan mengacaukan bangsa ini bukan orang yang beragama. Saya yakin itu. Dan akan berhadapan dengan TNI Polri, dengan seluruh masyarakat. Allahu Akbar. Tidak ada satupun pengkhianat-pengkhianat bangsa yang bisa hidup di negara ini. Nggak ada. Mau nantang silakan. DITI, Kar Musakar, komunis semuanya nggak bisa. Karena apa? Karena kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya. Kalau demo yang biasa, tertib, memang itu kan menyampaikan pendapat. Tapi kalau sudah berusak, kalau sudah makar, berhadapan dengan saya dan prajurit saya, dan Polri. Prajurit saya juga siap berjihad, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila bersama-sama seluruh komponen masyarakat. Allahu Akbar. Kita berjihad bersama-sama mempertahankan negara. Allahu Akbar. Jangan ada yang takutin. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama kita. Allahu Akbar. Jenderal Tito Karnavian yang mengimbau ini masyarakat untuk bisa percaya pada penanganan kasus Ahok oleh polisian. Kemudian berkaitan dengan rencana demo-demo berikutnya, ya. Kalau memang permasalahannya ini adalah permasalahan murni menuntut proses hukum Ahok, saya kira sudah sangat jelas dan tegas saya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia memberikan jaminan atas keseriusan penyidikan ini dan akan kita selesaikan secepat mungkin. Nanti kita akan sampaikan juga perkembangan-perkembangannya kepada Majelis Ulama Indonesia. Kalau nanti sudah kita selesaikan dan kita kirimkan ke kejaksaan. Kemudian kita minta masyarakat juga tolong lebih cerdas untuk melihat fenomena demonstrasi. Demonstrasi adalah hak warga negara, tapi tolong kalau sudah terlalu banyak jumlahnya, itu akan lebih sulit dikontrol, termasuk oleh pimpinan pendemo sendiri atau yang memobilisasi untuk melakukan demo. Itu sulit dikontrol. Timbul psikologi massa yang bisa mudah sekali dipicu, apalagi kalau ada pihak-pihak ketiga yang mengambil kesempatan untuk itu. Untuk itu sebaiknya kalau akan melakukan demo, tolong demonya dibatasi sehingga tidak mudah untuk dikontrol oleh pimpinan mobilisasi, pimpinan demo. Alhamdulillah kalau seandainya kalau memang percaya masyarakat kepada langkah-langkah yang diambil oleh kami kepolisian yang sudah kami janjikan tadi, dan pertaruhannya adalah saya selalu Kapolri, ya. Alhamdulillah kalau percaya, maka tidak perlu untuk ada demo, ikuti saja. Nah kalau sampai nanti memang ada isu-isu melakukan demo alasan tidak percaya kepada kepolisian lain-lain, ya saya pikir rekan-rekan masyarakat bisa cerdas, jangan terbawa dan jangan sampai melakukan aksi anarkis. Kasihan rakyat Indonesia, kasihan masyarakat Jakarta, kasihan masyarakat ya yang membutuhkan ketenangan, ketentraman. Pembangunan kita nanti akan bisa terganggu kalau seandainya terjadi destabilisasi keamanan, dan otomatis juga akan mempengaruhi pembangunan gak jalan, kesejahteraan rakyat juga akan makin menurun. Negara kita bisa menjadi terpuruk. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah mendengarkan pernyataan dari Kapolri. Kita kembali lagi ke Pak Zainud. Pak, tadi Kapolri sudah menyatakan unjuk rasa ini hak konstitusi warga, ini negara demokrasi, jadi silakan. Tapi disebutkan tadi, kalau percaya sama institusi Polri ya sudah, tidak usah berdemo harusnya. Atau jangan-jangan karena memang tidak percaya ini Pak, makanya ormas Islam atau umat dalam khususnya dalam hal ini tetap terus berunjuk rasa karena tidak percaya dengan proses hukum yang... Ya, kembali di Kabar Petang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia. Dalam pertemuan ini, Kapolri menjelaskan penanganan kasus penistaan agama. Sudah kita gelar dan kemudian sudah kita sampaikan hasilnya, yaitu ditingkatkan menjadi penyidikan dan akan menetapkan saudara Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka, dan rencana akan dipanggil secara resmi hari Selasa minggu depan sebagai tersangka. Setelah itu semua berkas-berkas berita acara, saya ulangi, interview dilakukan, nanti akan ulang kembali menjadi berita acara pro justitia, yaitu demi hukum, termasuk langkah-langkah penyitaan resmi dengan permintaan ke pengadilan
dan pemberitahuan ke kejaksaan ini kita akan segera kita lakukan dan segera akan kita tuntaskan. Prinsip kami meyakinkan kepada Majelis Ulama Indonesia bahwa proses hukum Saudara Basuki Cahayapurnama ini akan kami laksanakan dengan sangat serius, ya. Dan saya sebagai Kepala Kepolisian Negara Indonesia memberikan jaminan untuk itu. Kita akan proses sampai dengan tugas kami, yaitu sampai dengan ke kejaksaan. Nanti kejaksaan yang akan meneruskan ke pengadilan. Itulah sistem hukum kita. Kita berharap kasus ini secepat mungkin dapat naik ke persidangan sehingga masyarakat Indonesia dapat melihat masalah ini. Kemudian yang lain yang kami sepakati adalah kasus ini kita kembalikan ke masalah ranah hukum. Inilah persoalan-persoalan hukum. Hanya kebetulan saja yang bersangkutan ya memiliki latar belakang agama dan memiliki latar belakang teknis yang spesifik, ya. Tapi ini jangan sampai dibawa ke isu masalah sekali masalah SARA, bukan. Apalagi dibawa ke isu masalah kemajemukan, pluralisme, keperpecahan dan lain, jangan. Ini harus kita bawa persoalan hukum, kita kembalikan ke masalah hukum. Karena penodaan agama bisa dilakukan juga oleh orang yang satu agama, bisa. Kebetulan saja ini mungkin berbeda agama. Nah, untuk itu masyarakat jangan sampai terbawa arus, terprovokasi yang ada di Indonesia Timur, di Indonesia bagian Barat. Sudah, kita ikuti saja proses hukumnya. Jangan terbawa emosi untuk dibawa ke masalah-masalah perbedaan suku, latar belakang agama, ras, lain-lain. Ya, itu tadi pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang hari ini bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini apa saja? Ikhtiar yang cukup optimal dari Kepolisian Republik Indonesia. Ya, ini merupakan langkah-langkah yang cukup maju dalam rangka menegakkan kedaulatan hukum di negara kita, ya, secara adil, transparan dan objektif. Untuk hal itu, Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah menjalankan proses hukum ini dengan tegas, dengan cepat, transparan dan berkeadilan. Majelis Ulama Indonesia mengharapkan ke depan penanganan kasus Saudara Basuki Cahayapurnama ini terus dilaksanakan dengan baik, dengan transparan dan tentunya berkeadilan. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia menghimbau bahwa putusan yang sudah diambil ini diharapkan bisa diterima, bisa dihormati, karena ini merupakan sebuah proses hukum yang harus kita hormati bersama-sama. Ya. Pak Zainud, ini Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dan ini sudah diterima semua bersama keputusannya. Namun kita masih mendengar sejumlah aksi masih akan terus dilakukan oleh ormas Islam dan juga organisasi lainnya beberapa waktu ke depan. Mulai dari kita mendengar tanggal 25, ada yang tanggal 2 Desember. Bagaimana MUI menyikapi hal ini ke depannya? Majelis Ulama Indonesia dari sejak awal menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi, ya, pengerahan massa. Namun harus difahami bahwa ini adalah merupakan hak konstitusional warga, ini merupakan hak asasi yang tentunya itu harus dihormati. Namun untuk keterkaitan dengan masalah penetapan Saudara Basuki Cahayapurnama, saya kira kita semuanya sudah legowo, sudah bisa menerima, sehingga Majelis Ulama Indonesia menghimbau untuk tidak lagi dilakukan aksi damai untuk proses selanjutnya. Kita dorong bersama-sama, kita kawal bersama-sama agar proses hukum itu benar-benar bisa berjalan dengan baik, law enforcement bisa ditegakkan, dan juga tentunya kita semuanya berharap bahwa putusan pengadilan nanti itu betul-betul berpihak kepada rasa keadilan masyarakat Indonesia. Baik, Pak Zainud, kita akan dengarkan terlebih dulu apa yang disampaikan oleh Kapolri. Sedang ditangani oleh polisi. Ya, yang harus ditegaskan di sini adalah Bapak Kapolri
sudah memberikan jaminan bahwa proses hukum itu akan dilaksanakan dengan seadil-adilnya, dengan tegas, transparan, dan tentunya berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang kita dorong bersama-sama. Jaminan Bapak Kapolri ini luar biasa sekali, dan sekali lagi Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolri ya, yang sudah begitu luar biasa memberikan jaminan ya. Untuk hal itu memang betul masyarakat harus cerdas mensikapi tuntutan demo-demo itu. Demo-demo seharusnya sudah harus kita kurangi. Kita fokus kepada perjuangan bagaimana pengawalan proses hukum. Proses hukum ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dibutuhkan kesabaran, kekuatan, dan juga kebersamaan. Untuk itu masyarakat Indonesia tentunya mari kita bersama-sama mengawal proses hukum ini, sehingga proses hukum itu betul-betul bisa terwujud ya. Proses hukum yang kita harapkan adalah proses hukum yang benar-benar menegakkan keadilan dan sesuai dengan aspirasi tuntutan masyarakat Indonesia. Sehingga demo yang tadi direncanakan oleh para penggagasnya, Majelis Ulama Indonesia menghimbau untuk merenungkan ulang, untuk kembali menghitung mana lebih banyak manfaat dan madaratnya. Jika banyak madaratnya, marilah kita bersama-sama duduk untuk kita melakukan satu diskusi yang mendalam, bagaimana kita mengawal proses hukum supaya hukum itu bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Zainud atas waktunya. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam dan selamat sore. Pemirsa, Mabes Polri masih menyelidiki dugaan ide dan sebagainya. Izin Bang, terkait dengan adanya isu akan ada aksi tanggal 2. Persiapan kita sendiri seperti apa sih? Ya, Persiapan kita sendiri seperti apa? ya persiapan kita berdoa. Berdoa. Siapapun yang akan mengancam bangsa ini tidak bisa kalau kita berdoa. Ya, yang akan mengacaukan bangsa ini bukan orang yang beragama. Saya yakin itu. Dan akan berhadapan dengan TNI Polri, dengan seluruh masyarakat. yang di perbincangan antara Kapolri dan MUI. Sudah bersama kami Wakil Ketua MUI Pak Zainud Tauhid. Assalamualaikum Pak Zainud. Waalaikumsalam Mas Devi dan Bang Anggi. Ya, Pak, hari ini Kapolri mengunjungi MUI untuk kemudian memaparkan proses hukum yang terhadap Basuki Cahayapurnama. Ini apa tanggapan sejauh ini dari MUI secara keseluruhan, Pak? Ya, benar Mas Devi bahwa siang tadi Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Tito Karnavian datang ke kantor MUI. Tujuannya sebenarnya untuk silaturahmi biasa, dan ini sebenarnya sudah direncanakan sudah cukup lama, tapi baru terlaksana pada hari ini. Ya, inti dari silaturahmi antara Kapolri dengan MUI ada beberapa hal. Yang pertama adalah ingin meningkatkan kerjasama, sinergisitas antara MUI dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kita sadari bahwa tugas-tugas Kapolri, tugas-tugas Kepolisian Republik Indonesia itu semakin hari semakin berat, dan itu tidak tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian saja, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, untuk membangun kesepahaman terhadap penanganan masalah-masalah yang terkait, khususnya berkaitan dengan yang menyangkut ya masalah penodaan agama, sehingga penanganannya bisa diantisipasi secara dini dan bisa diselesaikan dengan tuntas dan tidak menimbulkan efek yang lebih besar. Ya, Pak Zainud, untuk kemudian ini kan MUI menjadi referensi umat Muslim gitu di Indonesia. Kemudian yang dipaparkan juga himbauan terhadap aksi lanjutan, aksi damai begitu lanjutan, yang dikhawatirkan ini akan berefek yang tidak baik begitu untuk kemudian hari. Ini apa tanggapan dari MUI?
Ya, yang pertama yang harus kami berikan pernyataan adalah Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah berhasil menetapkan Bapak Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka. Tentunya ini merupakan sebuah